Mari kita berseru memuliakan namanya. Mari jemaat Tuhan, Yesus, hadiratnya ada di sini. Namanya yang indah, namanya adalah seperti minyak yang dituangkan. Dan saat namanya dipanggil, perbudakan dihancurkan. Kesembuhan mengalir. Amin. Tidak ada hati yang menangis lagi. Apakah Anda siap untuk firman Tuhan? Yesaya 54. Yesaya 54 dengan sangat jelas mengatakan kepada kita, Allah berkata, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Jangan lupa, ini dikatakan Allah di Yesaya 54 setelah karya penebusan Tuhan kita, Yesus Kristus di Yesaya 53. Sebagai hasil dari apa yang Kristus telah lakukan, Allah berkata, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah. Jadi tolong, lihat bagian ini di mana Allah bersumpah dengan tangannya terangkat. Ingatlah ini jemaat. Allah tidak harus bersumpah. Kita harus bersumpah dalam pengadilan, karena tidak semua orang memiliki integritas. Allah tidak harus bersumpah. Kenapa? Alkitab berkata Allah tidak bisa berbohong. Allah telah mengangkat tangannya dan berkata, karena yang telah Kristus lakukan di Yesaya 53, aku bersumpah, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Ayat berikutnya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, hesetku, tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damai shalomku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihi engkau. Amin. Sekarang kembali ke ayat 9. Baiklah, Allah seperti yang saya katakan tidak harus bersumpah. Jadi saat Allah bersumpah, ada jaminan berlipat yang kuat bahwa Dia tidak akan melakukan ini lagi. Apa itu? Murka kepada kita atau menghukum kita lagi. Dan ini adalah sumpah. Ini seperti air bah Nuh. Jadi mulai sekarang, saat Anda melihat pelangi di langit, jangan memikirkan kisah tentang Nuh lagi. Ketika Allah membuat pelangi di langit, setelah air bah, Allah berkata, ini adalah tandanya busurku di langit. Dengan kata lain, Allah sudah menggantungkan busurnya. Dia tidak lagi menembakkan panah penghakiman. Amin. Dia berkata, aku telah berdamai. Amin. Dan mulai sekarang, setiap Anda melihat pelangi, Allah berkata, aku tidak akan pernah mengirim air bah ke bumi lagi. Pernahkah Anda untuk sebentar saja berpikir bahwa Allah jadi lembek terhadap dosa? Bahwa Allah mengangkat tangannya dan berkata, aku bersumpah aku tidak akan pernah lagi marah kepadamu. Aku tidak akan pernah menghardik. Menghardik di sana bukan mengoreksi. Allah masih mengoreksi kita. Menghardik di sana adalah kata Ibrani yang sama yang digunakan untuk menghardik Laut Merah. Di Zakaria digunakan untuk, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Kata yang dipakai adalah menghukum. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Sekarang, jika ada yang berkata, ya janji ini hanya untuk orang-orang yang tidak berdosa, maka tolong katakan kepada saya, kenapa Allah marah kepada mereka jika mereka tidak berbuat dosa? Tilt. Anda tahu, saat Anda ke gereja, tolong bawa akal pikiran kudus Anda yang sehat. Jangan tinggalkan itu di laci rumah, oke? Jika Anda taat dan Anda tidak berdosa, kenapa Allah perlu marah kepada Anda? Ayat ini hanya memiliki arti bagi orang-orang yang tidak memiliki semuanya itu. Orang-orang yang masih berjuang. Ayolah, Allah memberi mereka jaminan. Aku telah mengangkat tanganku, aku telah bersumpah, keadaan ini seperti air pada zaman Nuh. Mulai sekarang bila Anda melihat pelangi, ingatlah bahwa itu adalah peringatan atas apa yang Kristus telah lakukan. Dan karena apa yang telah Kristus lakukan, yaitu memikul dosa Anda di kayu salib, aku telah melepaskan semua kemarahanku yang kudus dan kegeramanku yang benar melawan semua pelanggaran hukum dan dosa-dosa di dalam tubuh anakku. Anakku menghisap setiap tetes dari semuanya hingga tidak ada lagi yang tersisa dan berseru, sudah selesai. Dan hari ini, aku tidak punya kemarahan lagi bagi mereka yang percaya kepada anakku. Aku telah bersumpah, aku tidak akan pernah lagi marah kepadamu ataupun menghukummu. Tidak akan pernah. Aku sudah bersumpah. Tidak bisa dikatakan lebih jelas lagi dari ini. Dan itulah kenapa di Wahyu pasal 4 ayat 3, ketika Anda berdoa, Anda datang ke tata Allah, lihat ke sini. Dan Allah duduk di tata itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tata itu. Bahasa Yunani kata melingkupi sebenarnya adalah seperti gelembung.
Tidak hanya melingkupi, tapi juga menyelimuti tahta itu. Kemana saja Anda melihat ada pelangi. Itulah kenapa bukan lagi tahta penghakiman, tapi tahta kasih karunia. Apa artinya itu? Tidak ada kemarahan lagi. Tidak ada lagi penghukuman. Datanglah ke hadiratku. Marilah kita datang dengan berani. Oh, Pastor Prince itu hanya untuk orang-orang yang tahu bahwa mereka berjalan benar dengan Allah. Teruskan membaca. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Belas kasihan adalah untuk orang-orang yang gagal. Dan bukan hanya menerima belas kasihan, tapi menemukan kasih karunia yang menolong di saat Anda membutuhkan. Anda aman seluruhnya. Anda tahu, ketika Anda datang ke tahta Allah, jika Anda telah berbuat salah, ada belas kasihan. Anda tidak pantas mendapatkan sesuatu yang baik, ada kasih karunia. Jadi belas kasihan adalah ketika Anda tidak menerima hal buruk yang seharusnya Anda terima. Kasih karunia adalah ketika Anda memperoleh semua kebaikan yang tidak layak Anda peroleh. Anda mendapatkan keduanya. Jadi datanglah ke tahta kasih karunia. Setiap kali Anda datang, Anda mendapat hadiah ganda ini. Haleluya! Supaya Anda tahu, saya tahu ada para pengkhotbah menonton ini di TV, juga para pastor dan pemimpin. Anda tahu kadang kita berpikir, orang yang berdiri di mimbar itu bukan hamba Allah kalau dia tidak menghajar saya. Dan jika dia menghajar saya dengan baik, dia memukuli saya dengan sangat hebat dalam khotbah, barulah dia hamba Allah. Dan ada beberapa pengkhotbah yang akan mengakomodir orang-orang seperti itu. Mereka akan datang dan memukuli Anda. Tidak, Allah tidak memanggil kita untuk memukuli domba-domba, tapi untuk memberi makan domba-domba. Para pastor dan pemimpin, ingatlah ini. Ada 2 kali kejadian memukul batu. Ketika bangsa Israel keluar di padang gurun, dan mereka kehausan. Yang pertama adalah permulaan dari perjalanan di padang gurun, di Refidim. Mereka kehausan, dan Allah berkata kepada Musa, ambillah tongkat itu, tongkat yang sama yang engkau pukul ke sungai, dan airnya menjadi darah. Tidakkah luar biasa bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa, dan kasih karunia datang oleh Yesus Kristus, dan mujizat pertama dari Musa adalah penghukuman. Merubah air menjadi darah, menghasilkan kematian. Mujizat pertama dari kasih karunia, Tuhan kita Yesus, adalah merubah air menjadi anggur, menghasilkan perayaan dan kehidupan. Jangan lupa bahwa hukum Taurat diberikan oleh hamba, kasih karunia dan kebenaran datang oleh sang anak. Anda tidak dapat merampok anak dengan memperkaya hamba. Anda tidak dapat meninggikan hukum Taurat di atas kasih karunia. Kasih karunia lebih tinggi daripada hukum Taurat. Amin. Alkitab berkata, hamba tidak tinggal di dalam rumah selamanya. Ingat cerita tentang bagaimana Musa mengambil tongkatnya? Dia memukul batu dan air keluar, dan itu benar. Dan itulah yang ia lakukan, ia mentaati Allah. Allah berkata, pukullah batu itu, dan Yesus telah dipukul. Yesus dipukul demi kita. Berhentilah memukuli diri Anda sendiri. Dia sudah dihukum untuk semua kesalahan Anda. Anda merasa ingin menghukum diri Anda sendiri? Lihatlah ke salib. Itulah penghukuman Anda. Itulah pencambukan Anda. Itulah pemukulan Anda. Berhenti memukuli diri sendiri. Berhenti memukuli anak-anak Anda. Berhenti memukuli istri Anda. Berhenti menyakiti diri Anda sendiri. Berhenti memukuli diri Anda sendiri. Amin. Memukuli diri sendiri adalah kesombongan. Amin. Tetapi jika Anda rileks dan berkata, Tuhan, aku layak untuk dipukul, tapi aku melihat Yesus dipukul demi aku, dan itulah kasih-Mu, dan aku menerima kasih-Mu, Tuhan, semua akan berubah dan akan mengubahkan hidup Anda. Jadi Kristus dipukul, dan air mengalir keluar. Sedemikian maksud saya, itu bukan hanya percikan atau aliran sungai, itu adalah air terjun yang deras yang mengalir di padang gurun. Sekarang kita maju ke depan, hampir 40 tahun, sampai di penghujung perjalanan itu. Tahun terakhir, dari pengembaraan mereka. Mereka haus lagi. Dan kali ini di tempat yang lain. Dan Alkitab mengatakan, ngomong-ngomong, kata Ibrani yang digunakan tadi artinya adalah batu karang. Dan kita menjumpai kata Ibrani lain di sini, yang artinya tebing. Karena batu karang itu adalah gambaran dari Kristus, sekali dia dipukul, dia tidak perlu dipukul lagi. Karyanya adalah sepanjang waktu. Anda tidak menyalibkan dia lagi. Oleh karena itu, kali ini, katanya adalah sebuah tebing. Kenapa tebing yang tinggi? Karena hari ini, Yesus berada di sebelah kanan Bapa. Dia berada di sebelah kanan Bapa. Jadi, jika Anda memiliki kebutuhan, apakah Yesus harus turun dan mati untuk Anda lagi? Tidak. Karyanya telah berhasil selamanya. Jadi ketika Anda datang ke tebing,
Saat Anda melihat Yesus di sebelah kanan Bapa, apa yang Anda lakukan? Allah berkata kepada Musa, Musa, beginilah caramu mengeluarkan air. Berkatalah, berkatalah, berkatalah kepada batu itu. Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, berbicaralah kepada tebing itu. Dua kata yang berbeda untuk batu. Batu karang di sini, dan di sini tebing tinggi. Tapi kali ini, Musa sudah muak dengan keluhan bangsa itu. Mereka berkata, engkau tahu Musa, engkau membawa sampai pada akhirnya, apakah engkau membawa kami keluar di sini untuk mati? Mari kita ikuti ceritanya dan melihat apa yang dikatakan. Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Sekarang apa yang Allah katakan? Berbicaralah. Hari ini Anda memiliki kebutuhan, katakan Tuhan. Jika ada sesuatu sakit dalam tubuh Anda, katakan, Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Amin. Jika Anda sedang memerangi dosa, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, Anda lihat kita diajarkan jika ada kekurangan, jangan akui kekurangan itu, akuilah persediaannya. Jika ada sakit dalam tubuhmu, jangan akui sakitnya, akuilah kesembuhannya. Bila Anda berdosa, kita mengaku dosa? Semua itu berdasarkan satu ayat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Paulus tidak pernah mengajarkan itu di Perjanjian Baru. Sekali lagi, jika ada kekurangan, apa yang Anda akui? Allahku menyediakan. Jika ada sakit di tubuh Anda, apa yang Anda akui? Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Anda bergumul dengan dosa? Aku adalah orang yang dibenarkan Allah di dalam Kristus. Saya tidak bisa menceritakan pada Anda betapa banyak kesaksian-kesaksian yang saya terima, banyak yang berasal dari Amerika. Dari orang-orang yang kecanduan pornografi, obat terlarang, rokok. Dan Anda tahu, jika Anda telah mengikuti saya, Anda tahu bahwa saya telah mengajarkan tentang ini. Bahkan saat Anda merokok, katakan, aku adalah orang yang dibenarkan Allah di dalam Kristus. Kepercayaan yang benar, memimpin kepada kehidupan yang benar. Apa Anda bersama saya? Maka berkatalah Musa, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lalu ia memukul bukit batu itu, maka keluarlah banyak air. Anda melihat belas kasihan Allah, Allah masih mengasihi umatnya. Walaupun dia tidak mematuhi Allah, air keluar dengan limpahnya. Tapi lihat apa yang Allah katakan kepadanya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati aku, kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Renungkan hal itu. Musa begitu dekat. Saya pernah membaca ini dan berkata, Allah, mengapa keputusan itu keras sekali? Tapi Allah ingin kita belajar. Para pengkhotbah, inilah yang ada di pikiran Allah tentang para pengkhotbah yang pemarah. Engkau tidak menguduskan aku di hadapan manusia. Apa artinya itu? Apa artinya menguduskan? Membedakan aku, mewakiliku dengan baik, menguduskan aku di mata orang-orang. Bukan menguduskan Musa sendiri, tapi menguduskan Allah. Allah berkata, engkau tidak mewakiliku dengan baik. Engkau membuatku terlihat marah ketika aku mendengar tangisan mereka meminta air dan aku sangat ingin memuaskan dahaga mereka. Engkau tidak mengizinkan aku terlihat murah hati. Pikirkan tentang hal itu. Hal itu membuatnya kehilangan tanah perjanjian. Ditambah dengan kebenaran bahwa Musa mewakili hukum Taurat. Yosua, nama Yosua sebenarnya Yeshua. Dalam bahasa Ibrani, yang adalah nama Yesus, Musa hanya bisa membawa. Hukum Taurat hanya bisa membawa Anda ke tepi. Tapi tidak dapat membawa Anda masuk. Dibutuhkan Yeshua untuk membawa Anda masuk. Amin. Tapi saya beritahukan sesuatu kepada Anda. Betapa murah hatinya Allah itu. Musa mencoba beberapa kali, Allah, apakah aku bisa masuk? Allah berkata, tidak. Akhirnya dia berkata, Allah, bisakah aku masuk? Allah berkata, jangan bicarakan perkara itu lagi dengan aku. Dan saya beritahukan sesuatu kepada Anda, Allah sangat berkemurahan, sehingga akhirnya kita tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh Musa. Tampaknya ada pertarungan antara setan dan malaikat mengenai tubuh Musa. Tetapi saya percaya tubuh Musa dibangkitkan secara jasmani, seperti yang terjadi pada Lazarus. Bukan seperti yang terjadi pada Yesus, tetapi seperti yang terjadi pada Lazarus. Dan nanti Anda akan lihat di kitab Wahyu, orang yang melakukan mujizat, seorang nabi di kitab Wahyu, seperti mujizat-mujizat Musa, kedua nabi, kedua saksi, dan yang satu lagi adalah Elia, memanggil api dari surga. Jadi saya percaya Musa dibangkitkan, sama seperti Lazarus dibangkitkan, untuk mati lagi di masa depan. Berbeda dengan cara Yesus dibangkitkan. Apakah Anda mendengarkan? Baiklah. Mereka berdua, Musa dan Elia tidak pernah mati. Dia diangkat dalam angin badai, benar? Jadi Anda melihat mereka berdua bertemu Yesus di Gunung Transfigurasi. Yesus tidak berbicara dengan orang yang mati.
Itu dilarang, bukan? Yesus berbicara dengan mereka berdua yang dibangkitkan dari kematian. Yang satu mewakili hukum Taurat, yang satu mewakili nabi-nabi. Musa, Elia. Tapi tentu saja kesalahan Petrus, Anda tahu, tidak ada yang meminta apapun kepadanya. Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia, mereka berbicara dengan Yesus. Amin. Lalu Petrus berbicara. Tuhan, hehehe. Sangat baik bagi kami berada di sini. Mari kita membangun 3 tabernakel. Sukkot, dalam bahasa Ibrani, yang artinya Festival Tabernakel. Cerita ini terjadi selama berlangsungnya Festival Tabernakel. Mari membangun 3 stand untuk Anda bertiga, untukmu Yesus, untuk Musa, dan Elia. Dengan kata lain, dia meletakkan Yesus pada posisi yang sama dengan hukum Taurat dan nabi-nabi. Bapa berbicara. Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan mereka, bukan hukum Taurat, bukan nabi-nabi, tapi Yesus, kasih karunia. Bapa berkata, dengarkanlah dia. Akankah perkataannya berisi kata-kata kecaman atau kata-kata yang menghardik? Akankah perkataannya berisi kata-kata penghakiman? Sang anak berkata, berdirilah, jangan takut. Bagaimana Anda tidak mengasihi Yesus? Berdirilah, jangan takut. Bukan kata penghakiman, tapi kata kasih karunia. Dan mimbar ini telah memberitakan kasih karunia. Kita melihat nabi yang tersenyum, amin. Pengkhotbah yang tersenyum. Kita ada di tempat di mana Abraham berada. Abraham hidup sebelum hukum Taurat. Ayolah, Abraham hidup sebelum hukum Taurat dan dia masih berjalan bersama Allah. Allah memanggilnya sahabat. Jangan katakan kepada saya Anda butuh hukum Taurat untuk dapat berjalan dengan Allah. Abraham berjalan dengan Allah sebelum hukum Taurat diberikan. Hukum Taurat diberikan 450 tahun setelah Abraham. Sekarang, kita ada di tempat di mana Abraham berada. Apakah Anda mendengarkan? Tapi beberapa orang ingin membawa kita ke tempat di mana Israel berada, yaitu di bawah hukum Taurat selama 1500 tahun. Ketika mereka berada di bawah hukum Taurat, ada dispensasi yang berbeda. Jika mereka taat, Allah memberkati mereka. Jika mereka tidak taat, Allah mengutuk mereka. Kita tidak berada di dalam perjanjian itu. Anda tidak bisa membandingkan kita dengan Israel. Jadi Pastor Prince, bagaimana dengan Daud? Maksud saya, Allah membunuh anak-anaknya. Dan Allah menghukum dia dengan berat. Dan Allah telah melakukan ini. Teman, dengarkan baik-baik. Daud adalah orang yang ada di bawah hukum Taurat. Sekarang, satu hal tentang Daud. Dia mengerti tentang kasih karunia. Maksud saya, sekarang, bagaimana saya bisa menjelaskan tentang dia? Dia adalah orang dengan pemikiran perjanjian baru yang di dalam tubuh perjanjian lama. Dia mendahului waktunya. Itu sebabnya dia selalu memohon kepada Allah, hasedmu, yang adalah kasih karuniamu, kasih setiamu, lebih baik dari hidup. Kasih setiamu, kasih karuniamu, kekal selamanya. Dia tahu bagaimana memohon kasih karunia. Jadi Anda tidak bisa membandingkan dengan Daud. Dosa Daud diperhitungkan kepadanya. Dosa kita tidak. Apakah Anda mendengarkan jemaat? Sebagai penutup, Lukas 9. Yesus telah ditetapkan untuk pergi ke Yerusalem untuk mati di salib. Dan di Lukas 9, orang-orang Samaria, dia berada di kota Samaria, mereka tidak menerima Yesus karena maksud perjalanan Yesus adalah pergi menuju ke Yerusalem. Ketika murid-muridnya, Yakobus dan Yohanes, Rasul kasih, ketika mereka melihat itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau menghendaki kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka, seperti Elia juga melakukannya? Mereka pikir mereka bersikap rohani. Mereka membela kehormatan Tuhan, karena orang-orang Samaria menolak dia. Tuhan, apakah Engkau menghendaki kami menyuruh api turun dari langit? Maksud saya, ini adalah hak kuasa di dalam perjanjian lama. Maksud saya, Elia memang memanggil api turun dari langit, di lokasi yang sama, di Samaria. Tuhan, apakah Engkau menghendaki kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka seperti Elia juga melakukannya? Mereka bahkan mengutip ayat kepada Yesus. Yesus menjawab, perhatikan ini, saya akan tutup dengan ini. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, kamu tidak memahami dari roh semacam apa kamu berasal. Sebab anak manusia tidak datang untuk membinasakan hidup manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Lalu mereka berangkat ke desa yang lain. Pergi saja ke desa lainnya. Keren sekali, bukan? Tidak ada dendam sama sekali, tanpa kericuhan, tanpa embel-embel. Ia pergi saja ke desa yang lain. Amin. Saya berharap seluruh pengkhotbah di Amerika dapat mendengar ini. Beginilah cara Yesus meresponi. Maksud saya, kita memakai hak kuasa dari perjanjian lama untuk memaksakan sesuatu hari-hari ini, dan Yesus menghardik mereka. Dia berkata, engkau tidak tahu engkau berasal dari roh apa. Saya beritahukan ini kepada Anda. Konsekuensi dari dosa itu ada. Dan Anda melihat bumi ini sedang mengerang. Bumi mengerang menantikan pernyataan anak-anak Allah.
Tapi ini bukan penghakiman Allah. Allah tidak menghakimi. Amin. Akankah Allah menghakimi suatu hari nanti? Ya, saat Yesus datang kembali. Tapi hingga hari itu tiba, kita berada di dalam masa kasih karunia. Apakah Anda mendengarkan saudara-saudara? Allah tidak menghitung dosa dunia untuk melawan mereka. Dia berkata kepada mereka, pulanglah, pulanglah. Aku tidak memperhitungkan dosamu. Ayolah, ketika kita mengatakan hal-hal seperti Allah sedang menghakimi Amerika, dapatkah Anda bayangkan? Seseorang teroris menonton ini, dan dia berkata, pendeta ini mengutarakan perasaanku. Dia berkata Allah menghakimi Amerika. Itu yang selama ini aku katakan, yo. Dan pendeta Kristen ini berkata Allah menghakimi Amerika. Untuk pertama kalinya, kita memiliki pemahaman yang sama. Ini sakit dan salah. Tapi orang-orang marah saat Anda berkata Allah tidak menghakimi Amerika. Lalu mengapa semua ini terjadi? Konsekuensi dari keputusan yang buruk. Yang disebabkan oleh kepercayaan yang buruk. Semuanya kembali kepada Injil. Dan waktu saya telah habis, puji Tuhan, berikan Yesus kemuliaan. Haleluya! Amin! Amin! Jika Anda diberkati dengan video ini, silakan beri komentar tentang apa yang telah menyentuh hati Anda. Tekan tombol like, atau bagikan kepada teman yang membutuhkan dukungan. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi segera.